Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli Pratama dari kelas TD 5A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu unit penyimpanan dan cloud. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan unit penyimpanan dan cloud. Unit penyimpanan dan cloud itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu micro SD card modul, yang kedua server mini, NAS, dan edge computer, dan yang terakhir yang ketiga ada platform cloud IoT atau AWS IoT Core, Thingsboard, Blink, Node-RED, dan Firebase. Oke, sebelum lanjut ke materinya, di sini saya akan menjelaskan unit penyimpanan dan cloud. Unit penyimpanan dan cloud itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unit penyimpanan atau storage unit. Di sini saya akan menjelaskan unit penyimpanan atau storage unit terlebih dahulu. Pengertiannya adalah perangkat keras atau media digital yang digunakan untuk menyimpan data, baik sementara maupun permanen. Data bisa berupa teks, gambar, musik, video, aplikasi, maupun sistem operasi. Jenis-jenis unit penyimpanan yaitu ada 4. Yang pertama ada penyimpanan internal, meliputi HDD, SDD, eMMC atau UFS. Yang kedua ada penyimpanan eksternal berupa flash disk, hard disk eksternal, kartu memori atau SD card atau micro SD. Yang ketiga ada penyimpanan jaringan, NAS atau server mini. Yang keempat ada penyimpanan jaringan, NAS atau server mini bisa digunakan bersama dalam satu jaringan. Fungsi utamanya adalah menyimpan data agar bisa diakses kapanpun tanpa hilang. Yang kedua ada cloud storage atau penyimpanan awan. Cloud storage adalah layanan penyimpanan data di internet di mana file dan data disimpan di server jarak jauh yang dikelola oleh penyedia layanan seperti Google, Microsoft, Amazon, dan lain-lain. Pengguna hanya perlu koneksi internet untuk menyimpan, mengakses, atau berbagi file. Contohnya seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan iCloud. Fungsinya adalah untuk mengakses dari mana saja, bisa backup data, berbagi file, dan sinkronisasi secara otomatis. Oke, untuk slide keempat, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada 4 gambar. Yang pertama, di gambar pertama adalah modul micro SD dengan pin header SPI. Fungsinya, modul ini bekerja dengan komunikasi SPI langsung ke microcontroller, biasanya dilengkapi regulator tegangan. Misalnya seperti AMS 1117 3.3 untuk menurunkan 5 volt ke 3.3 volt. Kelebihannya, mudah digunakan dengan Arduino atau ESP. Kekurangannya, kadang ukuran relatif besar dibanding versi breakout board. Dan untuk gambar kedua, yaitu ada breakout board micro SD plus soket kartu. Fungsinya lebih sederhana dibanding modul micro SD standar dan biasanya dipakai langsung pada microcontroller 3.3 volt. Dan kelebihannya lebih ringkas dan murah. Kekurangannya tidak ada proteksi tegangan dan harus hati-hati. Gambar ketiga, ada modul microSD tersambung ke Arduino. Contohnya wiring. Fungsi stup ini biasanya digunakan untuk proyek data logger dan membaca data sensor seperti misalnya suhu, kelembapan, dan cahaya. Dan untuk kelebihannya, yaitu mudah dipahami bagi pemula dan banyak contoh kode yang bisa dipakai. Gambar keempat ada modul microSD dengan komponen level shifter atau regulator. Fungsinya menjaga agar microSD yang butuh 3.3 volt tetap aman walaupun input dari Arduino 5 volt. Kelebihannya aman digunakan dengan microcontroller 5 volt atau Arduino Uno Mega. Kekurangannya kecepatan akses sedikit lebih lambat dibanding breakout 3. Dan selanjutnya di slide 5 ada pengertian dan fungsi NAS, Network Attached Storage, dan pengertian fungsi Edge Computer. Di sini saya akan menjelaskan fungsi NAS terlebih dahulu. NAS adalah perangkat penyimpanan data yang terhubung ke jaringan sehingga dapat diakses oleh
oleh banyak pengguna atau perangkat sekaligus. Fungsinya penyimpanan terpusat, berbagi file, backup otomatis, media server, dan akses jarak jauh. Dan yang kedua di sini ada pengertian dan fungsi edge computer. Edge computer adalah komputer mini atau server kecil yang dipasang di dekat sumber data, seperti sensor, mesin, kamera, CCTV, dan IoT, untuk memproses data secara lokal sebelum dikirim ke cloud atau server utama. Disebut edge karena berada di tepi jaringan atau dekat sumber data. Fungsinya pengolahan data cepat, mengurangi latensi, menghemat bandwidth, keamanan data, dan komputasi AI atau IoT. Dan di slide terakhir, slide 6, saya memberikan dua contoh gambar beserta fungsinya. Yang pertama di situ ada contoh gambar NAS, dan yang kedua ada contoh gambar edge computer. Saya akan menjelaskan contoh gambar NAS terlebih dahulu. Yang pertama yaitu diagram alur kerja NAS, menunjukkan NAS terhubung ke jaringan via switch atau router, lalu digunakan oleh beberapa komputer atau smartphone. Gambar ini menjelaskan konsep bagaimana NAS menjadi pusat penyimpanan dalam jaringan. Dan yang contoh gambar kedua ada contoh gambar edge computer. Edge computer adalah perangkat edge computing yang lebih visual, mungkin gateway atau server tepi jaringan, dilengkapi beberapa interface seperti jaringan LAN atau fiber, modul koneksi yang kuat untuk komunikasi ke sensor atau perangkat IoT. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.